Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui tentang bab 4, yaitu hakikat ekonomi dan bisnis, di mana ekonomi itu sendiri berasal dari kata Yunani oikonomia yang berarti pengelolaan rumah. Yang dimaksud dengan pengelolaan rumah itu yaitu rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk mempengaruhi kebutuhan hidup dalam anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi itu sendiri berkembang berdasarkan asumsi, yaitu satu, adanya kebutuhan atau need, dua, manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas atau scarce resource. Paradigma tentang hakikat manusia. Satu, ia adalah makhluk ekonomi. Dua, manusia mempunyai kebutuhan tidak terbatas. Tiga, dalam upaya merealisasi kebutuhan, manusia bertindak rasional. Dampak dari paradigma itu sendiri, di mana tujuan hidup manusia harus mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan awalnya atau tujuan spiritual. Mengajarkan bahwa sifat manusia yang mengajarkan kepada kita bahwa sifat manusia itu serakah. Terus manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasional dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transendental seperti kesadaran spiritual, kekuatan dan tak terbatas yang dimiliki manusia. Etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu sendiri dapat diartikan seperti sebuah jaringan yang dimana jaringan itu memiliki berbagai sumber yang terdiri dari pikiran, konsep, teori, asumsi, dan lain-lain, atau kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, dan negara serta rakyat. Sistem ekonomi komunis. Satu, munculnya sebuah kesadaran karena adanya penindasan yang dilakukan oleh kelompok kecil pengusaha yang memiliki modal terhadap kelompok mayoritas buruh. Terus, setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi. Perhatian utama sistem komunis yaitu kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dan bukan orang perorangan. Etika dan sistem ekonomi komunis. Tujuan utama dari sistem ekonomis itu sendiri yaitu memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia seperti majikan atau pemilik modal terhadap buruhnya. Terus, alasan-alasan mengapa sistem ekonomis itu dapat dikatakan gagal karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dua, aparat pemerintah dan pimpinan partai atas nama negara diberi wewenang serta diberi pengaturan untuk mengatur penggunaan alat produksi dan kekayaan milik negara. Produktivitas tenaga kerja yang rendah. Terus, pemborosan kekayaan negara terutama untuk memproduksi senjata yang dipaksakan dalam rangka perang dingin. Sistem ekonomi kapitalis, di mana dia berkembang di negara barat, intinya dari paham kapitalis karena adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan dan mengesahkan kekayaan secara individu. Etika dan sistem ekonomi kapitalis, tujuannya di sini manusia di sini direndahkan. Terus mereka sibuk mengejar kemakmuran ekonomi atau fisik semata dan mengabaikan Tuhan Yang Maha Esa. Pertumbuhan ekonomi di negara barat. Satu, jadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Dua, terjadi ketidakadilan distribusi serta gaya hidup yang konsumtif dan korupsi, kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Sistem ekonomi Pancasila, di mana mereka memiliki pokok-pokok falsafat dan pikiran seperti tujuan, landasan operasional serta landasan spiritual. Etika dan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, sistem ini sekarang mereka didasarkan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus, harus dipahami bagi semua calon yang mempunyai potensi. Etika dan sistem ekonomi. Etika ini mempelajari perilaku dan tindakan. Terus, sistem ekonominya adalah seperangkat unsur di mana sistemnya terkoordinasi. Terus, tataran konsep ekonominya harusnya terarah atau bersifat etis.
5 dimensi bisnis. Untuk memahami persoalan bisnis, kita harus memiliki 5 dimensi ini, di mana dimensi ekonomi, dimensi etis, dimensi hukum, sosial, dan spiritual. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.